Assalamualaikum Bu Yai. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabar hari ini Bu Yai? Alhamdulillah sehat. Bu Desi sehat? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Bu Yai akan melakukan coaching dengan Bu Dwi kan ya? Ya. Nah, sebelumnya saya diskusi sebagai supervisor, kita akan melakukan pra-observasi dulu. Ya, yang pertama kita akan mendiskusikan rubrik penilaian. Apakah nanti alurnya sudah sesuai dengan alur kita, bagaimana Ibu menjadikan coach memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana nanti coach bisa merespon pertanyaan coach, kemudian menerapkan prinsip dari coaching yaitu kemitraan, proses kreatif serta maksimalkan potensi. Ya. Ada beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya Bu Yai ya. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching nanti? Ya. Dalam coaching nanti dengan Bu Dwi saya akan mengembangkan kompetensi dalam alur Tirta, yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan tertutup. Yang kedua, kompetensi spesifik mana yang akan Ibu kembangkan nanti? Nah, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan tertutup. Yang terakhir, indikator yang bagaimana untuk mengukur ketercapaian dari proses coaching nanti. Ya. Untuk proses coaching nanti, saya berharap bahwa coach bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Seperti itu Bu Desi. Ya, jadi semoga nanti pelaksanaan coachingnya bisa baik sesuai dengan harapan dan tujuan dari Bu Yai. Nanti setelah ini silakan Bu Yai melakukan coaching dengan Bu Dwi ya. Ya, terima kasih Bu Desi. Sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Yai. Hari ini sehat Bu Dwi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baru sempat bertemu nih kita ya. Apa-apa, Bu? Dan sepertinya rakan-rakan pengen bercerita sesuatu nih Bu. Ada apa ya Bu? Iya, saya sebenarnya kemarin tuh pengen ketemu sama Bu Yai, tapi karena belum ada waktu nggak apa-apa. Jadi sekarang, jadi saya tuh ada sedikit kendala gitu di sini. Iya, kendalanya itu saya merasa ketika pembelajaran itu kayaknya saya kurang menarik gitu Bu di mata anak-anak. Oh begitu. Nah, dari obrolan kita nanti, apa kira-kira yang ingin dicapai? Yang kira-kira solusi yang bagaimana ingin dicapai, diharapkan? Ya tentunya nanti ke depannya dari obrolan ini saya pengen adanya perubahan Bu, nanti ketika pembelajaran saya di kelas anak lebih tertarik dengan saya, dengan kehadiran saya itu yang ditunggu sama anak gitu. Oke. Nah, dari masalah tersebut kira-kira dari skala 1 sampai 10 bagaimana pencapaian tujuan yang tadi Anda sampaikan? Kalau selama ini dilihat dari skala gitu ya Bu, saya merasa masih di skala 6. Skala 6 ya. Iya. Kemudian kira-kira apa nih Bu hambatan, kenapa kok masih di skala 6? Kira-kira hambatannya apa saja nih Bu? Ya. Selama ini saya hambatannya itu kayak apa ya Bu? Saya mempunyai waktu yang kurang untuk belajar karena kayaknya kemarin saya itu terlalu sibuk dengan administrasi. Kemudian saya hambatannya lagi yaitu ketika pembuatan media pembelajaran itu kayaknya kayak saya males gitu loh. Jadi apa itu mungkin nanti hubungannya dengan kasus saya dan lain sebagainya itu. Berarti yang pertama tadi masalah waktu ya Bu, Ya, kesempatan untuk karena banyak kesibukan ya. Kemudian yang kedua tadi ada rasa malas untuk membuat media pembelajaran yang menarik, padahal mungkin itu yang bisa salah satu solusi nanti supaya anak bisa tertarik ya Bu. Nah kemudian rencana Bu Dwi nanti untuk bisa membuat pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak tertarik dengan pembelajaran itu kira-kira apa itu? Nah, rencana kedepannya saya, itu saya pengen yang pertama tentunya saya mengubah
diri saya sendiri ketika pembelajaran itu lebih menarik dengan cara misalnya saya ikut praktek baik bersama dengan kali sejawat, kemudian saya tentunya akan mengembangkan diri saya dengan mengikuti mungkin kayak pelatihan gitu ya Bu, pelatihan mandiri ataupun pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga saya sharing dengan teman yang saya rasa dia itu sepertinya ketika pembelajaran dan lain sebagainya kayaknya anak itu lebih tertarik dengan dia gitu, saya pengen cari ilmu gitu. Oh gitu. Berarti rencana Bu Dwi tadi yang pertama mungkin ingin berbagi baik ya dengan teman, kemudian yang kedua ingin meningkatkan kompetensi Bu Dwi sendiri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Dan kira-kira siapa nih Bu yang akan bertanggung jawab dengan rencana aksi Ibu? Nah, saya ingin rencananya gitu ya Bu, tentunya pengen sesegera mungkin. Kalau bisa ya nanti saya akan melakukan, kemudian saya siapa yang bertanggung jawab, tentunya diri saya sendiri. Kemudian yang kedua, tentunya saya bersama rekan sejawat kolaborasi. Oke, Bu Dwi sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu ya. Kira-kira apa nih Bu? Tadi yang pertama Bu. Yang pertama solusinya yaitu nanti saya tetap mengembangkan diri supaya tentunya pengetahuan saya, keterampilan saya itu tambah. Kemudian nanti selain itu saya juga sekarang alhamdulillah ikut TGP Bu. Jadi harapannya saya itu kan dengan mengikuti program ini nanti ketika pembelajaran di kelas ataupun mendidik anak, saya harapannya juga bisa mempraktekkan gitu. Oke Bu Dwi, saya berharap nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol dan saya tunggu Bu perkembangan dari kompetensi pembelajaran Ibu yang mungkin lebih menarik dari yang sebelumnya, bisa mencapai skala yang lebih tinggi ya Bu Dwi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yai. Waalaikumsalam Bu Desi. Tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Dwi ya. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita melakukan kegiatan pasca supervisi. Di sini akan saya sampaikan beberapa catatan. Tapi sebelumnya juga ada beberapa pertanyaan Ibu ya ini. Yang pertama, menurut Bu Yai sendiri, apakah sudah melakukan coaching dengan indikator yang sudah kita tetapkan di awal waktu kita pra supervisi? Apakah sudah tercapai apa yang diinginkan dari kegiatan coaching tersebut? Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu ada tujuannya, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Juga saya menggali coaching untuk mencari solusi yang diharapkan. Berdasarkan pengamatan saya tadi ketika Bu Yai melakukan kegiatan coaching dengan Bu Dwi, itu memang sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta. Kemudian di awal juga kegiatan prasupervisi sudah disampaikan bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan dengan baik dan membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, tadi dari yang saya lihat, Ibu sudah bisa mendengarkan dengan baik ketika Bu Dwi menyampaikan permasalahannya, kemudian bagaimana mencari solusi dan langkah ke depannya seperti apa. Kemudian juga sudah mulai mampu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sebagai seorang coach. Nah, untuk yang terakhir, apalagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Yai agar nanti bisa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi berdasarkan kegiatan coaching hari ini? Saya akan lebih memahami proses alur tirta utamanya, dan saya berharap bisa melakukan coach dengan lebih baik di kemudian hari. Seperti itu Bu Desi. Oke Bu Yai, semoga apa yang sudah dilakukan Bu Yai nanti dan apa yang ingin ke depan dilakukan bisa diterapkan dan ditingkatkan ke lebih baik lagi.
Terima Mungkin kasih itu saja Bu. yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya Bu Yai. Ya, Sekian. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Dwi. Bagaimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah sehat nih Bu. Bu Desi, di pertemuan kali ini ya, nanti kita akan melakukan sebuah coaching nanti antara Ibu Desi dan Ibu Yai gitu ya. Tapi sebelumnya nanti saya akan sebagai supervisor akan melakukan supervisi dari kegiatan coaching Ibu. Nah, sebelum proses coaching tersebut, saya akan mendiskusikan nih sama Ibu mengenai rubrik penilaian. Gitu. Yang pertama itu tentunya nanti ketika proses coaching itu sesuai dengan alur kita ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua nanti bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sebagai coach kepada coachee. Kemudian yang ketiga, bagaimana nanti coachee itu bisa merespon dari pertanyaan coach. Jangan lupa nanti ketika proses coaching Ibu tetap melakukan prinsip kemitraan ya Bu. Kemudian yang kedua proses kreatif, yang ketiga yaitu memaksimalkan dari potensi dari coach itu sendiri. Tapi sebelumnya saya akan memberi sebuah pertanyaan Ibu. Iya. Ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Desi. Iya. Yang pertama mengenai kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Yang saya akan kembangkan di proses coaching nanti ada yang pertama presence, yang kedua itu mendengarkan aktif, yang ketiga pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Oke, berarti ada 3 nih. Oke. Kemudian yang kedua, kira-kira kompetensi spesifik mana yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya akan kembangkan itu yang pertama mendengarkan aktif, Iya. yang kedua membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 2 yang begitu. Kemudian yang ketiga, indikator ketercapaian dari tujuan yang diinginkan nanti seperti apa? Indikator saya nanti bahwa coaching saya berhasil itu bila mana coaching nanti bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi, seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Semoga nanti ketika proses coaching berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Yai. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabarnya Bu Yai? Alhamdulillah sehat. Bu Desi sehat. Alhamdulillah saya juga sehat Bu Yai. Hari ini kan kita sepakati kita mau ngobrol-ngobrol ya. Iya, Bu. Nah di sini nanti saya akan didampingi oleh Bu Dwi sebagai supervisi atas proses ngobrol kita hari ini ya. Kemarin apa yang akan diceritakan Bu Yai? Gini Bu Desi, saya itu punya sedikit masalah sebenarnya dalam kegiatan pembelajaran, bahwa ada satu murid saya itu masih belum mau masuk kelas ketika kegiatan awal dan dia masih belum mau berpisah dengan ibunya Bu Desi. Oh, jadi Bu Yai punya murid yang belum mau masuk kelas sendiri begitu Ya. Oke. Jadi nanti tujuannya Bu Yai hari ini kita berkomunikasi ngobrol apa Bu Yai? Ya, saya pengen bahwa murid saya itu nanti bisa lebih mandiri, bisa berani masuk kelas sendiri tanpa ditunggui oleh ibunya, seperti itu Bu. Jadi tujuannya kita mencari solusi ya gitu Ya, ya. ya. Oke. Dari apa yang sudah disampaikan tentang permasalahan tersebut, kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan Ibu ke sana? Nah, sebetulnya murid saya ini itu pinter Bu, kemudian dia juga punya rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, hanya saja dia itu masih kurang percaya diri untuk bisa masuk ke dalam kelas sendiri dan masih berat untuk berpisah dengan ibunya, seperti itu. Jadi dia anaknya pinter, punya ingin rasa tahu yang tinggi dan hanya kurang percaya diri aja, seperti itu. Jadi kekuatannya anaknya pinter, terus percaya dirinya masih kurang, kemudian rasa ingin tahunya tinggi gitu. Iya. Nah, kira-kira hambatan yang dimiliki atau hambatan yang ada, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Bu Yai?
Ya, mungkin anak ini masih sulit untuk berbicara dengan ibunya, dan ibunya itu sepertinya juga belum tegel untuk meninggal anaknya, mempercayakan pada kita sebagai guru di sekolah seperti itu. Jadi hambatannya juga termasuk karena orang tuanya belum belum tegang ya, kepada anak itu. Nah, kemudian dengan masalah tersebut, dengan hambatan itu rencana Bu Yai bagaimana untuk memperbaiki? Saya sempat berpikir gini Bu, bahwa kalau saya bikin reward, ya misalnya dengan bintang atau dengan sesuatu hal yang menarik, mungkin bisa kali ya bahwa anak ini bisa tertarik untuk bisa masuk ke dalam kelas. Misalnya saya sampaikan bahwa siapa anak yang berani sekolah sendiri, masuk ke dalam kelas sendiri tanpa ditunggu ibunya, nanti diberi bintang seperti itu. Dan itu salah satunya ribet itu ya Bu ya. Juga pernah saya menyampaikan pada teman-teman yang lain, teman-temannya yang di dalam kelas, untuk ngajak anak tersebut untuk masuk ke dalam kelas, yuk bermain bersama, yuk belajar bersama, seperti itu Bu Desi. Jadi alternatif solusinya pemberian reward, kemudian ada teman yang juga membantu untuk mengajak masuk Ya, kelas. Nah, seperti itu. dari apa yang direncanakan, skala prioritas dari yang dilakukan dia itu yang mana dulu? Saya ingin yang pertama yaitu mengajak mungkin teman-teman yang lain untuk mengajak teman ya, murid itu, anak itu bisa masuk ke dalam kelas. Dan mungkin nanti dalam kelas saya baru menyampaikan, oh ternyata anak-anak yang sudah berani ditinggal oleh ibunya, berpisah dengan ibunya, bisa masuk ke dalam kelas sendiri, nanti dikasih reward berupa bintang atau stiker yang menarik seperti itu. Jadi skala prioritasnya adalah anak mandiri untuk masuk ke kelas. Ya. Nah, kira-kira dari rencana pemberian reward, kemudian ada teman yang mengajak, itu akan dilakukan mulai kapan itu Bu ya? Kalau saya pikir juga secepatnya Bu Desi, karena apa? Sangat kesulitan ya dengan saya di dalam kelas sendiri dan harus fokus dengan anak yang belum masuk kelas, nanti teman-teman yang lain kan juga kasihan. Jadi akan saya lakukan, mungkin rencana saya itu secepatnya, mungkin 1-2 hari inilah. Jadi direncanakan sesegera mungkin ya. Nah, kira-kira nanti ketika pelaksanaan itu siapa yang akan bertanggung jawab dan juga memantau atau bekerja sama dengan Bu Yai? Kalau saya utamanya berjalan dengan ibunya supaya bisa mempercayakan kepada saya mungkin sebagai guru kelas, dan agak sedikit tegel Bu, karena kan saya juga sampaikan pengen kan anak yang mandiri dan bisa belajar bermain bersama dengan teman-temannya seperti itu. Mungkin saya sampai utamanya bekerjasama dengan orang tuanya, dan saya juga bertanggung jawab penuh terhadap anak tersebut nanti di dalam kelas seperti itu Bu. Berarti nanti Bu Yai bertanggung jawab atas keputusan Bu Yai pemberian reward dan juga memposisikan teman-teman lainnya dengan juga bekerja sama dengan ibunya gitu ya. Nah, jadi saya kira tadi permasalahan Bu Yai tentang siswa itu kan berarti sudah ada solusinya. Iya Bu Desi, ya, solusi apa juga yang tadi sudah disampaikan? Awalnya tadi permasalahan saya kan bahwa anak ini belum mau masuk ke dalam kelas. Nah ternyata setelah kita ngobrol, saya jadi menemukan solusi Bu Desi, bahwa saya mungkin akan mengajak teman-teman yang ada di dalam kelas untuk agar anak ini bisa masuk ke dalam kelas lebih dahulu. Nanti saya sampaikan bahwa di kelas ada reward untuk anak yang berani masuk kelas sendiri tanpa ditunggu ibunya. Dan saya akan kerjasama dengan orang tua, terutamanya orang tuanya, untuk bisa sedikit tegel, sedikit untuk bisa mempercayakan pada saya sebagai pengganti orang tuanya di sekolah. Seperti itu Bu Desi. Terima kasih Bu Yai. Kali ini berarti apa yang kita bicarakan sudah ada hasilnya nggih. Alhamdulillah Bu Desi. Bu Yai sudah ada solusinya. Ya. Semoga nanti segera bisa terrealisasi, dan besok kalau kita ketemu, kita ngobrol lagi, sudah ada perubahan dari anak tersebut nih Bu Yai. Ya Bu Desi, terima kasih juga. Ya, terima kasih ya Bu Yai. Ya, sama-sama Bu Desi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Desi. Assalamualaikum Ibu Desi. Waalaikumsalam Bu Dwi. Barusan sudah melakukan coaching ya? Sudah.
Selanjutnya kita akan melakukan diskusi pasca kegiatan coaching, yaitu supervisi lanjutan ataupun pasca supervisi. Nah, saya ada sedikit ataupun beberapa pertanyaan Ibu untuk Ya. Ibu Desi. Nah, kira-kira yang pertama ini Bu, apakah sudah melakukan coaching yang sesuai dengan alur kita menurut Ibu Desi? Menurut saya sudah Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta. Saya sudah menyampaikan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi masalah, kemudian menggali rencana aksi dan bagaimana tanggung jawabnya. Itu Bu. Ya, berarti sudah ya. Ya. Kemudian yang kedua Bu, dari pengamatan saya sendiri, itu kan Ibu Desi sudah mencapai indikator yang diinginkan memang. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, tadi si coaching. Kemudian yang kedua, tadi Ibu Desi juga sudah melakukan ataupun menggali pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga nih Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang dilakukan? Saya ingin mengembangkan lagi bagaimana menerapkan prinsip coaching Ya. dan juga alur tirta sehingga nanti saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ke kegiatan coaching yang lainnya, begitu Bu. Oke. Berarti harapannya nanti ke depannya semoga Ibu Desi bisa melakukan coaching tentunya yang sesuai dengan alur kita. Oke, terima kasih ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Ibu Yai. Ya, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nah, Bu Dwi nanti akan proses coaching bersama Bu Desi ya. Iya, betul sekali Bu. Sebelumnya saya akan mendiskusikan beberapa hal di buku penilaian ya, karena Iya. saya sebagai supervisi di sini bahwa nanti dalam proses coaching Bu Dwi dan Bu Desi nanti diharapkan bisa sesuai dengan alur kita. Iya. Kemudian bagaimana nanti Bu Dwi memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap Bu Desi, dan juga bagaimana nanti bahwa coaching itu merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Dwi sampaikan sebagai coach. Dan jangan lupa Bu Dwi bahwa Bu Dwi juga harus menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Itu ya. Nah, kemudian saya mau bertanya nih Bu Dwi, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Tentunya nanti kompetensi apa yang ingin saya kembangkan ya Bu, Ya. ada 3 Bu. Oke. Yang pertama itu saya bisa hadir secara penuh. Oke. Kemudian yang kedua nanti tentunya saya bisa mendengarkan secara aktif. Kemudian yang ketiga nanti saya tentunya pengen menggali pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, dari 3 hal tersebut Bu, Ya. kira-kira kompetensi yang spesifik mana yang akan Ibu Dwi terapkan dalam proses coaching nanti? Nah, nanti kompetensi yang lebih spesifik itu 2 Bu. Yang pertama nanti saya tentunya nanti mendengarkan secara aktif ketika coaching Ya. berlangsung. Kemudian yang kedua saya tentunya akan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian indikator ketercapaian yang dari tujuan yang akan diinginkan itu kira-kira apa Bu? Nah, indikatornya nanti tentunya saya pengen ketika coaching berlangsung itu tentunya yang sesuai dengan alur tirta. Oh gitu. Ya. Ya. Oke, mudah-mudahan proses coachingnya bisa berjalan dengan baik Ya. dan akan mendapatkan sesuatu hal yang diharapkan. Seperti itu ya. Terima kasih, Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Ibu Desi. Boleh minta waktunya sebentar Bu Dwi? Boleh Bu, boleh. Ya, saya tuh ingin curhat sama Bu Dwi ini. Iya Bu, curhat apa kira-kira? Jadi itu saya ada sedikit masalah Iya. di kelas saya itu
ada seorang anak itu dulu matematikanya pinter Bu Dwi. Iya. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini itu prestasinya di pelajaran matematika itu menurun. Gitu loh. Jadi saya itu sedikit ada ganjelan gitu loh. Iya. Di permasalahan Ibu Desi sekarang banjirnya itu punya murid yang nilai matematikanya menurun gitu ya. Iya. Nah, kira-kira dari diskusi kita kali ini, kira-kira tujuan dari pertemuan kita itu nanti apa? Ya, saya berharap nanti setelah saya ngobrol, Iya. saya bisa menemukan solusi bagaimana saya bisa membantu murid saya itu Bu Dwi. Kekuatan yang dimiliki Ibu Desi untuk mencapai tujuan tersebut apa? Kalau kekuatan saya mungkin saya itu dekat, cuman dengan anak tersebut dekat, tapi tidak terlalu yang mengetahui banget tentang masalah, cuma dekatnya ya dekat ngobrol biasa, tidak canggung lah kalau kita berbicara. Jadi saya merasa ada sesuatu tanggung jawab karena saya dekat dengan anak tersebut. Ya. Kemudian kira-kira Bu, rencana kedepannya untuk mencapai tujuan tersebut itu apa? Saya itu kepikiran untuk berkomunikasi dengan wali kelas mungkin Bu Dwi yang lebih tahu ya, karena kalau saya ingin memulai berbicara kenapa kalau itu ada hubungannya dengan keluarga, memang saya tidak berani karena itu bukan ranah saya. Jadi saya langkah pertama mungkin akan ketemu dengan wali kelasnya untuk menanyakan, siapa tahu wali kelasnya tahu masalah tersebut, kenapa sekarang dia lebih murung, prestasinya menurun. Kalau nanti dari wali kelas juga belum ada solusi, mungkin saya juga akan ke BPBK untuk melakukan pendekatan individual terhadap siswa tersebut. Nah, oke. Kemudian kalau dari skala prioritas nih Bu, kira-kira Ibu Desi itu udah berapa skalanya? Kalau apa yang saya lakukan ya kalau secara skala prioritasnya mungkin masih di level 7 lah Bu, karena saya kan hanya melakukan pendekatannya hanya sekedar tentang bagaimana dia belajar, belum bagaimana masalah dia yang di rumah atau dengan temannya atau dengan lingkungannya, belum sejauh itu. Jadi skala saya itu masih, yang saya lakukan mungkin masih di sekitar nilai 7 lah, seperti itu. Oke, kemudian kira-kira kapan rencana Ibu Desi akan diwujudkan ke depannya? Saya akan segera mungkin Bu, karena takutnya ini sudah mendekati akhir semester, nanti takutnya anak ketika pelaksanaan asesmen akhir dia tidak bisa mencapai nilai terbaiknya. Jadi sesegera mungkin lah, mungkin ya sekitar 1-2 hari ini saya akan melakukan diskusi dengan wali kelas, juga akan mencoba berkomunikasi dengan guru BPBK-nya, mungkin seperti itu. Oke. Kemudian nanti kira-kira dalam mencapai hal tersebut siapa yang bertanggung jawab ataupun membantu Ibu Desi ke depannya? Nanti kalau yang saya ajak untuk menyelesaikan itu, yang saya minta bantuan jelas mesti wali kelas sama guru BPBK. Tapi untuk selanjutnya perihal dengan penerapannya di pembelajaran matematika, saya akan bertanggung jawab secara pribadi karena saya adalah gurunya. Mungkin seperti itu. Oke. Kemudian Bu, bagaimana kira-kira tindak lanjut dari proses coaching ini ke depannya itu seperti apa? Ya, semoga solusi yang nanti sudah yang saya sampaikan tadi itu bisa segera saya terapkan untuk membantu anak tersebut, sehingga nanti hasil pembicaraan kita itu paling tidak membuat saya ada solusi dan sudah mulai sedikit lega lah, saya tahu harus bagaimana, begitu Bu Dwi. Oke, berarti nanti ke depannya Ibu Desi sudah tahu ya apa yang akan dilakukan ke depan supaya anak tersebut itu bisa maksimal lagi dalam belajar. Semoga sukses ya Bu. Ya Bu. Nanti juga saya minta waktunya ya Bu, kalau seandainya kita bertemu lagi, semoga nanti ada peningkatan, jadi nanti kita bisa ngobrol lagi tentang anak tersebut. Makasih ya Bu Dwi ya. Terima kasih. Yes, cukup sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Ibu Yai. Tadi sudah melaksanakan proses coaching ya dengan Bu Desi. Iya, sudah. Kira-kira apakah Bu Dwi sudah melakukan
proses coaching sesuai dengan alur Tirta? Iya Bu, tadi saya juga sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta, yaitu mendengarkan secara aktif dan menggali pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya sampaikan ya bahwa catatannya ada di saya, Bu Dwi sudah melaksanakan proses coaching dengan alur Tirta dengan baik dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot, juga mendengarkan secara aktif tadi ya terhadap Bu Desi. Dan kemudian kompetensi apa lagi nih yang akan Bu Dwi kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya yang sesuai dengan alur Tirta Bu. Jadi kedepannya saya ketika coaching ataupun ketika berdiskusi dengan rekan sejawat dan lain sebagainya, tentunya sesuai dengan alur Tirta, kemudian bisa melakukannya dengan baik, dan coach itu merasa sudah lega, sudah nyaman, sudah puas gitu Bu. Ya, terima kasih Bu Dwi. Iya. Sepertinya proses pasca supervisi hari ini sudah berakhir dan sampai berjumpa di lain waktu. Ya. Assalamualaikum Bu Dwi.